Berbicara tentang masalah ukhuwah. Ini hal yang paling luar biasa yang ada di tatanan kehidupan sosial kaum muslimin, yang merupakan pondasi dasar kekuatan bagaimana kita menjalankan roda kehidupan. Bermula saudaraku seiman dari perbuatan baginda Nabi SAW pada saat beliau hijrah ke Madinah. Ada 3 hal dasar yang dilakukan Nabi SAW pada saat hijrah ke Madinah. Dan ini bisa kita katakan pondasi negara dalam Islam sebenarnya. Karena beliau begitu hijrah ke Madinah, beliau bentuk pemerintahan Islam di sana. Yang pertama, beliau membangun masjid. Dan langsung 2 buah masjid. Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Masjid Quba terlebih dahulu, beberapa hari kemudian baru Masjid Nabawi. Sehingga ada tempat ibadah rukun Islam yang kedua sholat, dan merupakan simbol Islam di situ. Karena kita diwajibkan untuk sholat sehari 5 kali. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW menjalin namanya mu'akhah bainal muhajirin wal ansar. Mempersaudarakan antara penduduk setempat. Dari penduduk Madinah terdiri dari 2 suku Arab, Aus dan Khazraj. Setelah Islam mereka dikenal dengan kelompok Ansar. Maksudnya penolong Nabi SAW. Dengan muslimin yang datang hijrah dari Mekah dikenal dengan muhajirin. Kalau kita mungkin penduduk pribumi, penduduk desa atau kota, dipersaudarakan dengan pendatang-pendatang. Sehingga memang tidak ada lagi jarak di antara mereka. Tidak ada lagi perkataan yang mengundang ras, atau rasis maksudnya. Sehingga ada yang mengatakan, kamu bukan dari desa sini, kamu bukan dari kota ini, kamu bukan dari negeri ini. Tapi dalam Islam sudah tidak ada ini. Lintas kota, lintas desa, lintas negara, lintas suku. Karena semua yang syahadat adalah bersaudara. Maka Nabi SAW persaudarakan antara muhajirin dan ansar. Sampai pada tingkat para muhajirin, para orang-orang muhajirin tidak merasa asing sama sekali di kota Madinah. Dan para penduduk Madinah sama sekali tidak merasa mereka adalah pendatang. Tapi mereka adalah saudara dalam Islam. Dan ini hal yang luar biasa. Sampai pada tingkat teman-teman sekalian, Anda bisa lihat dalam surah Al-Hashr ayat 9, bagaimana Allah Azza wa Jal menceritakan kondisi penduduk asli Madinah, kalau kita bahasakan mungkin pribuminya itu pada saat menyambut perintah Nabi SAW untuk mu'akhah ini, persaudaraan. Allah gambarkan dalam surah Al-Hashr ayat 9, Anda bisa buka di aplikasi Al-Quran di handphone Anda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Al-ayah. Sampai sini saksi bahasan kita. Artinya, dan orang-orang Ansar, penduduk asli Madinah, terdiri dari 2 suku, Aus dan Khazraj. Setelah Islam namanya Ansar. Dan orang-orang Ansar yang menempati, atau orang-orang penduduk Madinah yang menempati kota Madinah, dan juga mereka menempatkan iman dalam hati mereka. Sebelum datangnya para muhajirin, mereka sudah beriman. Mereka orang-orang Ansar mencintai orang yang hijrah kepada mereka, atau para muhajirin. Dan mereka orang-orang Ansar tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada para muhajirin. Apapun yang Nabi berikan mereka terima. Bahkan mereka berbagi. Dan Allah memuji mengatakan, dan mereka mengutamakan para muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan. Saudaraku seiman, sudahkah Anda tahu kalau orang-orang Ansar di Madinah itu ada yang menghadiahkan rumah mereka kepada para muhajirin? Dan jumlah muslimin pada saat itu yang hijrah ke Madinah kurang lebih 70 orang bersama Nabi SAW. Kurang lebih. 83 orang yang lain itu ada di Ethiopia bersama Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Maka mereka ini tiba di Madinah, sama sekali tidak ada yang terbengkalai. Semua rumah penduduk Madinah memperebutkan mereka. Dan betapa senangnya juga bangganya
kalau ada rumah seorang Ansar yang dihuni oleh Muhajirin. Sampai dinukil dalam buku-buku sejarah, buku-buku sirah Nabi SAW, setiap kali seorang muhajir yang tadinya numpang di rumah Ansar sudah merasa punya kemampuan dan mereka mau pindah, sudah mau beli rumah sendiri, sudah punya usaha sendiri, maka pemilik rumah dari Ansar itu menangis. Sambil mereka mengatakan, tolonglah, jangan keluar dari rumah kami. Tetaplah berusaha silakan, tapi tetap menjadi tamu di rumah kami. Saking luar biasanya mereka memahami makna persaudaraan itu. Jadi jangankan ada kebencian, pertikaian. Mereka bahkan takut kehilangan saudaranya. Karena mereka tahu persaudaraan dalam Islam bagian daripada ibadah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman, janganlah sebagian kaum merendahkan kaum yang lain. Kumpulan, kelompok, apalah namanya, organisasi, lembaga, instansi, keluarga. Jangan, hai orang beriman, janganlah sekelompok laki-laki merendahkan sekelompok yang lain. Karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan jangan pula sekelompok wanita merendahkan wanita-wanita yang lain. Karena bisa jadi yang direndahkan lebih baik daripada yang merendahkan. Berarti dari ayat ini kita ambil perusak pertama ukhuwah itu adalah saling merendahkan. Islam tidak mengenal itu. Anda coba ambil pelajaran penting dari sholat. Di saf sholat itu, saudaraku seiman, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang punya jabatan, begitu masuk saf sholat sudah tidak ada bedanya lagi. Semua prestasi-prestasi dunia ditaruh di luar masjid. Di saf masjid tidak ada urusannya. Di sebelah Anda pemungut sampah. Di sebelah Anda seorang pegawai biasa atau pegawai Anda di perusahaan. Murid Anda, anak Anda, tidak ada urusannya. Tetap dia punya hak berdiri di sebelah Anda. Dan sunnah Nabi SAW merapatkan antara telapak kaki dengan telapak kaki yang lainnya. Sehingga membuat pundak pun menempel satu sama itu, lengan tempel satu sama yang lain. Bahkan kata Nabi SAW, kalau mau sholat luruskan, rapatkan. Jangan biarkan celah buat syaitan di antara telapak kaki kalian. Pernah satu kali Nabi SAW berkata kepada para sahabat, waktu mereka menunggu iqamah sholat wajib, akan masuk dari pintu masjid ini ahli surga. Semua mata sahabat tertuju ke pintu itu. Ingin lihat siapa yang Nabi SAW jamin surga. Ternyata masuk seseorang yang tidak terlalu dikenal. Kata perawi hadis, seingat saya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan orang itu masuk sambil menenteng sendalnya dan air wuduknya masih menetes dari jenggotnya. Lalu dibiarkan oleh para sahabat, oh ini mungkin Nabi SAW jamin bagi dia, Allah kasih karunia buat orang itu. Nggak ada yang nanya apa-apa. Besok, waktu yang sama, Nabi ulangi lagi perkataan yang sama. Akan masuk dari pintu masjid ini, seseorang dari ahli surga. Semua mata menuju ke pintu itu, ternyata yang masuk orang yang sama kemarin. Sampai hari ketiga sama. Maka Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang lain, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr, dia mengatakan, saya ingin bertamu ke rumah orang ini. Ringkas cerita, dia bertamu ke rumah orang itu, dia pengen tahu bagaimana ibadahnya sampai 3 hari. Ternyata Abdullah bin Amr tidak melihat ada Abdullah bin Amr, bukan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia tidak melihat ada satu kelebihan istimewa dari orang ini. Bahkan dalam riwayat ini disebutkan, di sholat malam dia tidak bangun sholat. Di waktu Abdullah bin Amr lagi nginap di situ. Dan dia bilang cuma orang itu terbangun dan berzikir, tidur sebentar lalu kemudian azan subuh dia bangun lalu dia sholat. Artinya yang wajib dia kerjakan on time. Tapi sholat malam tidak ada sesuatu yang istimewa gitu, biasa saja. Setelah 3 hari dia mengatakan, saya sebenarnya datang ke sini menginap ini karena saya mendapatkan seperti ini. Nabi SAW menjamin Anda 3 hari surga. Apa yang Anda lakukan? Orang itu terdiam, dan pada saat Abdullah mau keluar dari rumahnya, lalu dia panggil, dia mengatakan, kalau itu yang kau ingin tahu, sebenarnya seperti yang kau lihat, saya biasa saja dalam ibadah.
Tapi perlu kamu tahu, saya selalu membersihkan hati saya dari merasa benci dan iri kepada sesama muslim. Dibersihkan hatinya. Dan Allah juga mengatakan di sini pesan yang ketiga kembali kepada ayat wala tanabazu bil alqab, ya. Dan jangan kalian saling memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Diejek-ejek, apalah ejek fisik, ejek nama, ejek suku. Ini hati-hati teman-teman sekalian. Kalau Anda punya masalah dengan satu orang itu saja. Jangan bawa-bawa yang lain. Itu aja belum tentu Anda benar gitu. Dia saja sendiri sudah cukup untuk menghabiskan seluruh pahala Anda. Tapi ada orang tidak. Dia tidak suka sama satu orang, lalu dia sebut. Misal contoh suami istri nih. Si suami marah sama istrinya atau istri marah sama suaminya. Atau suaminya lah mengatakan pada istrinya. Dia sudah marah lalu dia mengatakan, memang orang tua kamu itu tidak mendidik kamu. Perhatikan, dia mendatangkan orang lain. Orang tua berarti dua nih, ibu bapaknya si istri. Berarti sekarang dia sudah punya masalah sama 3 orang. Ada orang lebih besar lagi. Memang keluarga kamu itu. Keluarganya berapa banyak ini? 300 orang misalnya. Emang suku kamu itu. Berapa banyak sukunya? Kalau dia beda negara. Emang orang negara itu. Misalnya kita kayak orang Indonesia. Memang orang Indonesia itu gini. Subhanallah 200 juta lebih. Dia siap bertanggung jawab depan Allah hari kiamat ini. Kenapa tidak kerucutkan pada satu orang? Dan kenapa kita tidak jadikan sebagai bahan introspeksi diri? Mungkin kita yang salah. Diam itu emas. Diam saja sambil muhasabah. Kalau benar Allah akan datangkan pembelaannya dan penolongannya. Jangan saling memanggil-manggil dengan ejekan, olokan. Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, wahai orang-orang yang telah beriman dengan lisannya. Dia bilang saya muslim. Tapi belum masuk iman dalam hatinya. Ya. Jangan kalian sengaja mencari-cari kesalahan muslimin. Karena kalau kalian mencari-cari kesalahan muslimin atau mencari kesalahan saudaranya muslim, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Dan kalau Allah mencari-cari kesalahannya, maka Allah akan permalukan dia walaupun dari dalam rumahnya. Hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Jadi luar biasa gitu. Pengaruhnya, ya, ukhuwah itu. Luar biasa pengaruhnya. Sampai-sampai ya, mendapatkan banyak sekali keutamaan. Banyak sekali keutamaan. Dan kita sudah tahu juga hadis Bukhari Muslim yang masyhur. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai buat dirinya sendiri. Harus dia seperti itu. Dan dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Abu Ya'la, yang disahihkan hadisnya, kata Nabi SAW, La yablugu abdun hakikatal imani hatta yuhibba linnasi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Seseorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman hingga ia mencintai kebaikan untuk manusia seperti yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Dan banyak sekali ya, penyampaian-penyampaian dalil yang mirip seperti ini. Kita coba ya, tutup dengan hadis ini, kemudian kita coba sempurnakan nanti sebelum tanya jawab dengan beberapa ya, aplikasi di lapangan, praktek lapangan tentang masalah ukhuwah ini. Yaitu sabda Nabi SAW, Man ahabba lillahi wa abghada lillah wa a'ta lillahi wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan iman. Dia sudah menyempurnakan iman. Dan hadis ini hadis hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Al-Baghawi.